pesantren tenis yang di Medan ya. Nah ini kalau melihat peraturan ini kan maksudnya dilakukan dua tahun sekali atau 2 kali dalam setahun Bu, tetap dengan sekarang wewenangnya di pusat gitu Bu, gimana Bu ya? Ya, 2 tahun sekali Pak. Oh, Dan yang akan gitu ya, Bu. mengevaluasi adalah yang menerbitkan izin. Yang Oh, menerbitkan berarti 2 tahun SK. sekali. Iya. 2 tahun sekali. Oke, Iya. berarti 2 tahun sekali nanti tim Ibu turun gitu ya. Karena kalau misalnya sama seperti sekarang, saya takutnya akan menjadi makin lambat gitu Bu. Karena kita yang kami tahu Ibu kan banyak ini ya, makin banyak gitu yang harus dilaksanakan gitu. Ya, tapi untuk saat ini ketika ini belum diundangkan masih berlaku yang lama ya Pak ya. Oh iya siap Bu. Betul, Nah, ya Baik. siap. Sudah Itu. Pak Mahmud? Saya rasa itu aja Bu. Makasih Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Krisna. Silakan Pak Krisna. Izin Bu menyampaikan. Ya, silakan Pak. Saya mendengar, mohon maaf. Bisa terdengar Bu? Ya, jelas Pak. Oh iya, makasih Bu. Yang pertama terkait dengan sama Bu dengan evaluasi. Jangka waktunya 2 tahun seperti itu Bu. Apakah tidak terlalu lama gitu Bu? Karena masa pembuahannya kan itu rata-rata setahunan Bu. Kalau tanaman tahunan gitu seperti itu. Kalau 2 tahun nanti ngitungnya juga perlu agak tricky barangkali seperti itu Bu. Sepanjang tidak dipermasalahkan saya sih nggak mengikuti lah seperti itu. Yang kedua terkait dengan perizinan barangkali Bu. Untuk rekomendasi barangkali sekarang namanya jadi surat keterangan kelayakan kalau nggak salah di Permentan. Ya. Nah, apakah itu di WSS-nya sudah diatur khusus Bu, ada menunya seperti yang sebelum 5 Oktober 2025 itu ada menu persyaratan lainnya. Nah, kalau tidak ada menu itu ya barangkali bisa dilewat itu Bu surat keterangan kelayakannya gitu Bu. Nah, ini yang barangkali harus dikomunikasikan dengan teman-teman di BKPM. Itu saja barangkali Bu sementara dari kami. Terima kasih. Atur nuhun Bu Laksmi, Bu Maya. Ya, kita satu-satu pertanyaan kita jawab gitu ya Pak ya. Baik, terkait ya, Pak Krisna tadi evaluasi 2 kali ya Pak ya. Itu minimal Pak. Tahun Bu. Minimal. Oh minimal ya. Iya, jadi seandainya dievaluasi 1 tahun juga boleh, 6 bulan juga boleh gitu. Seperti itu Pak. Jadi kami batasi minimal 2 tahun itu harus dievaluasi. Gitu Pak. Ya, makasih Bu. Ya, kemudian tadi terkait surat keterangan kelayakan. Untuk kemarin memang kita sudah mengajukan usulan untuk perbaikan Pak ya, terkait dengan persyaratan dan kewajiban terkait dengan pelaku usaha produsen perizinan berusaha produksi benih. Jadi untuk surat keterangan kelayakan ini tidak menjadi syarat ketika pelaku usaha baru mengajukan izin untuk yang mikro rendah mikro kecil menengah kecil menengah itu tidak menjadi persyaratan tetapi menjadi kewajiban Pak, kewajiban setelah dia mendapatkan izinnya, sertifikat standarnya, dia wajib mempunyai surat keterangan kelayakan dari UPTD sertifikat gitu Pak. Tapi kalau untuk yang skala menengah tinggi itu jadi persyaratan ketika mengurus izin baru. Itu Pak Krisna. Dan itu sudah disepakati dan ditandatangani berita acara. Jadi BKPM akan segera menanam itu di sistem. Jadi memang kekhawatiran dari teman-teman UPTD sertifikasi ini kan terbit otomatis tanpa persyaratan teknis ya Pak ya untuk pelaku usaha baru.
Jadi bagaimana pelaku usaha Betul, Bu. baru Ya. tidak ditengok lokasinya, tidak ditengok kesanggupannya untuk memproduksi benih, tahu-tahu izinnya terbit. Nah itu. Jadi makanya kita munculkan di kewajiban. Dia tetap harus punya surat keterangan kelayakan sebagai produsen benih setelah dia dapat izin. Karena apa? Nanti akan berlaku pengawasan. Pengawasan itu akan segera terbit permentanya juga. Gitu, Sementara, mohon maaf Bu, ya, sementara yang terbit sekarang OSS itu belum muncul Bu izin di persyaratan setelah terbitnya sertifikat standar. Iya, karena itu masuk di kewajiban Pak. Yang sekarang terbit gitu Bu. Iya, karena kemarin baru berapa bulan ya, itu sedang akan proses ditanam. Betul, Bu. Yang sekarang terbit itu tidak ada kewajiban untuk melengkapi surat keterangan kelayakan atau rekomendasi. Ya, baik, betul Pak Krisna. Dan memang kita beberapa waktu lalu sempat membahas dengan teman-teman UPTD juga. Dan waktu itu kami menjanjikan akan mengeluarkan surat ya, surat edaran. Dan alhamdulillah minggu lalu ya Bu Maya sudah terbit berita acaranya Pak. Kesepakatannya, jadi nanti bisa segera kami sampaikan suratnya ke Bapak Ibu sekalian. Begitu, Pak. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Baik, berikutnya Pak Rusbandi, silakan Bapak. Selamat pagi Bu. Batang bawah. Selamat pagi. Bu Lasmi sehat ya. Alhamdulillah. Ada yang mau Terima kasih mana? kita ketemu lagi. Terima kasih. Ya, Bu, mungkin barangkali kami kan sudah membaca draft ya, sudah membaca draft, tetapi kayaknya saya banyak yang ingin kami sampaikan. Barangkali kami menyampaikannya mungkin barangkali tertulis ya Bu, supaya lebih tersusun gitu ya, lebih tersusun, lebih dapat bisa diterima, bisa dipahami begitu. Karena kalau nanti disampaikan ini terlalu panjang, sama dengan yang dimau Ibu tadi, kalau nanti disampaikan terlalu panjang, apalagi nanti mengundang perdebatan, mungkin barangkali tidak baik. Bukan tidak baik, maksudnya menghabiskan waktu. Perubahan Permentan 50 itu Bu, salah satunya adalah kami yang sangat ingin untuk ada perubahan. Kenapa perubahan? Kami melihat dari kacamata kami yang di lapangan bahwa pelaksanaan sebagai produsen, pelaksanaan sebagai sertifikasi, pelaksanaan pengawasan peredaran itu hampir katakanlah tidak berjalan dengan tidak semestinya lah, kira-kira kan begitu. Banyak penyimpangan-penyimpangan terjadi. Dan ini sudah kami sampaikan dengan cara yang agak provokatif ya. Terus kemudian kita juga mencoba, sebenarnya saya maunya biasa-biasa saja, tetapi kan supaya ingin didengar. Kira-kira kan begitu. Supaya Permentan 50 itu diubah. Kira-kira kan begitu. Nah, arahnya kemana kan gitu kan? Kami mengajak bahwa perubahan ini berbasisnya itu dari sistem manajemen mutu. Kami bersyukur Bu, Dirjen Bun Perbenihan itu sudah memulai 2 tahun yang lalu. UPT Pusat sudah memulai. Tetapi kami ingin lebih dari itu, kira-kira begitu. Nah, perubahan yang mendasar itu di mana? Sebagai lembaga sertifikasi sistem mutu itu diletakkan di UPT daerah, UPT pusat. Katakanlah seperti di Medan, seperti di Surabaya, atau di lainnya lah. Seperti departemen lain. Kenapa ini penting? Supaya ada fungsi intervensi kepada pelaksana di bawahnya. Katakanlah UPTD kita. UPTD kita itu sertifikasi dan pengawasan peredaran. 2 fungsi ini hampir, ya kalau boleh mengatakan itu jauh dari harapan. Banyak pelaksanaan sertifikasi antara daerah itu tidak sama.
Sehingga yang terjadi bahkan sampai penyimpangan. Bahkan ketika penyimpangan terjadi pun tidak tahu harus diapain ini barang ini. Ya nak setelah ini raiso. Dan banyak contoh, kita tidak perlu disampaikan di sini. Dan ini membuktikan bahwa sistem manajemen mutu itu sangat perlu untuk dilakukan di sana. Sehingga kami mengharap bahwa sistem manajemen mutu ini nanti menjadi ruang yang memandu perubahan Permentan 50. Nah, kami usulan itu nanti saya sampaikan kepada tertulis, Bu, kepada Bu Lasmi dan mungkin kepada Pak Direktur, Bu Direktur, supaya nanti bisa menjadi bahan pertimbangan. Perjalanan, Pak. Terus kemudian yang kedua, contoh, Bu, kita punya SNI 8211 mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 untuk kecambah kelapa sawit. Pertanyaannya, sampai dengan hari ini, produsen mana yang sudah melaksanakan Rekaman pemaparan. itu? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Ada dua soal. Yang pertama, tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa SNI itu diberlakukan wajib atau tidak wajib. Sehingga sampai dari dulu sampai sekarang, ya nggak pernah dilaksanakan. Sampai dunia kiamat pun juga nggak pernah dilaksanakan. Ini yang menjadi persoalan. Karena apa? LS Pro-nya kita nggak punya. Kemudian katakanlah kita ingin memulai dengan sistem manajemen mutu. Katakanlah kami sudah memulai, Bu. Kami sudah yang tahun kedua. Kenapa, Bu? Kami sudah memulai, kami tahun kedua. Lah gimana? Kami sebenarnya ingin bahwa kinerja kami itu disertifikasi oleh UPT pemerintah. Tapi kita tanya, UPT pemerintah siapa yang sudah sebagai LSSM? Nggak ada. Nah, kemudian yang ketiga, misalnya katakanlah kami juga mencontohkan, bukan hanya di kami ya, kami sudah berpadanan dengan UPTD-nya. Ketika UPTD juga sudah melakukan sistem manajemen mutu, siapa yang mengaudit? Auditornya itu siapa? Padahal ini pintu masuk UPT pusat untuk melakukan intervensi, mengevaluasi UPTD yang ada di daerah. Ini tidak ada. Itulah kenapa kami mendorong betul bahwa UPT pusat dia harus punya sebagai layanan pengujian dan sertifikasi. Bukan hanya LSSM, tetapi juga LS Pro-nya. Supaya SNI yang diterbitkan itu bukan hanya pajangan. Itu, Bu, salah satu poin penting. Terus kemudian yang kedua, untuk mendukung ini diperlukan SDM yang berkompeten. Dan ini nihil. Departemen Pertanian untuk dunia pertanian itu hampir lama tidak pernah ada. Ya pelatihan, kompetensi-kompetensi yang ada diperbaiki. Tidak ada pernah pemikiran begitu. Saya melihatnya sebenarnya, saya jujur mengatakan kalau dibandingkan dengan departemen lain itu sudah terlalu jauh, sangat jauh. Nah, contohnya kami akan memulai di perbenihan, di penangkar kami. Untuk kelapa sawit itu ada pelaksana, pengawas, dan manajer. Itu penangkaran kelapa sawit. Pertanyaannya, sertifikasi yang melakukan sertifikasi kelapa sawit, yang melakukan pengawasan kelapa sawit tidak punya kompetensi di situ. Ini yang menurut saya koreksi yang harus kita depankan. Jadi SDM ini tolonglah juga diperhatikan. Karena kalau sudah punya kompetensi banyak, dia punya kompetensi sebagai auditor misalnya yang di pusat, dia mempunyai kapasitas yang lebih, sehingga diskusi tentang mutu itu menjadi sebuah diskusi yang mengasihkan dan
terus-menerus perbaikan sebagaimana keinginan sistem manajemen mutu itu sendiri. Oleh karena itu, Bu, kami banyak yang ingin koreksi, tapi arahnya ke sana. Dan kami nanti akan kami sampaikan secara tertulis. Kami mohon nanti menjadi perhatian. Kalau memang tidak bisa diakomodasi, tolong diberitahu kami. Jangan sampai nanti kami hanya dibuat yes saja seperti keluarnya Kapdijen nomor 18 yang kemarin. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Rusbandi. Kami tunggu ya Pak untuk masukan tertulisnya. Dan memang Pak, apa yang Bapak sampaikan tadi juga akan menjadi perhatian kami. Yang terutama Pak, di permentan ini kita sudah kasih tamtolannya gitu ya Pak ya. Nanti bagaimana untuk turunannya benar-benar kita susun kembali. Karena pada di usulan itu di pasal 32 sudah kita ini Pak, sudah kita masukkan di situ. Yang di ayat 2 Bapak nanti bisa dicek. Lembaga sertifikasi sistem mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 4 gitu ya, telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan ruang lingkup di bidang perbenihan perkebunan dan berasal dari pihak pemerintah atau swasta. Ini sudah kita bikin cantolannya Bapak. Jadi nanti untuk turunannya mungkin kita memang harus concern untuk menyusun. Gitu Pak Rusbandi. Kami tunggu ya Pak masukannya. Terima kasih, Bu. Ya, Terus kemudian sebelum ditutup untuk saya, Bu, kira-kira kapan ini Bu bisa diselesaikan? Karena sudah terlalu lama kami menunggu. Kalau untuk permentan ini, insya Allah tahun ini Pak, karena kita satu tahap lagi tinggal harmonisasi ya Pak ya. Nanti ketika ini sudah jadi, pasti untuk yang turunannya harus segera diperbaiki juga, harus segera dibuat juga. Ya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan doanya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan tidak panjang lagi ya Bu. Ya, mudah-mudahan tidak ada hambatan lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rusbandi. Kita ke yang raise hand berikutnya dari BPSDP NTB. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak ada nih. Bisa didengar suara saya? Jelas Pak, jelas Pak. Cuma gelap Bapak. Oh gelap. Karena ada lampu kayaknya Bu. Iya. Ya. Terus terang aja ya Bu. Ya gelapnya ini karena kami sekarang Bu, yang mungkin Ibu Laksmi sudah tahu kami yang dari BPSB Perkebunan NTB Bu. Pak Fajar, kemudian teman-teman juga ada yang di sini. Nah, kami sekarang ini Bu, mohon maaf, kami sudah di merger Bu, BPSB Perkebunannya pindah ke BPSB P Pertanian. Jadinya ya masih agak gelap kita di sini. Gelapnya masih proses transisi Bu, begitu. Ya. Tapi ya tidak mengurangi semangat kami yang dari perkebunan Bu, walaupun hanya ditemani oleh teman-teman dari perkebunan dan satu yang mungkin agak aktif dari kepala seksi laboratorium kami yang di pertanian, gitu Bu. Ya, sebagaimana yang dijelaskan mungkin kami ini Bu, sekarang saya ke sertifikasi sistem manajemen mutunya Bu, yang khusus untuk produsen benih yang dari pemerintah. Ya, itu kan harus melalui sertifikat sistem manajemen mutu. Nah, mungkin dari turunan nanti apabila tidak ada sertifikat sistem manajemen mutu untuk produsen benih, ini bagaimana gitu Bu. Kemudian yang kedua, lembaga sertifikasi manajemen mutu ini dia sudah terakreditasi oleh KAN gitu. Dan apabila nanti belum terakreditasi oleh KAN, gimana Bu untuk menyelenggarakan sertifikasi manajemen mutu? Nah, kemudian yang terakhir nanti produsen benih yang berbadan hukum atau instansi pemerintah ini harus menerapkan sistem manajemen mutu yang mengacu pada ISO 9001.
Saya kira itu mungkin minta penjelasan lebih detail Bu nanti, atau bagaimana sifatnya, apakah ada turunannya dan sebagainya. Ya kami minta penjelasannya. Terima kasih Bu, karena waktu ini sudah agak siang. Ya kita mau konsentrasi ke yang lain. Demikian Bu Laksmi, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar. Kok buru-buru Pak mau cari takjil Pak? Ya, baik. Untuk terkait dengan LSSM ini sebenarnya ada bagian sendiri yang menangani. Mungkin saya panggil Bu Dina, Mbak Dina dari kelompok kelembagaan bisa menyampaikan. Monitor Mbak Dina. Mbak Dinanya masih cari takjil ya Bu Laksmi. Gantian Pak. Baik Pak Fajar, untuk karena mungkin saya nggak bisa menyampaikan detail nanti terkait turunannya ataupun nanti kita terkait dengan apa saja yang harus dilakukan, nanti kami akan sampaikan ya Pak ya, karena ini yang menangani kebetulan tidak ada. Tapi memang secara kemarin kami ikut yang sosialisasi yang permentanya milik hortikultura ya kalau tidak salah, itu mereka memang mewajibkan untuk instansi pemerintah. Ya, kalau di perkebunan tidak Pak, kita tidak mewajibkan untuk itu. Jadi siapa saja yang merasa menilai dirinya mampu untuk melakukan sertifikasi mandiri silahkan mengajukan. Jadi tidak mandatori. Beda dengan yang di hortikultura kemarin. Gitu ya Pak Fajar ya. Nanti kalau Bu Nina sudah ada Pak, nanti biar menyampaikan segera. Ya, oke Bu. Ya, karena ini menjadi pertanyaan kami, kepala balik kami. Kami jelasin beda pertanyaan sama perkebunannya, tetapi ini harus dijelaskan bagaimana lembaga sistem manajemen mutu, angka berapa dia itu disebut dengan nanti yang kelas-kelasnya itu yang perlu kami jelaskan Bu Dina kepada kepala balik kami, karena ya aturan daripada pertanian sama perkebunan ini agak jauh berbeda. Nah itu ya kadang-kadang kami ingin menyatukan lah gitu, seperti itu Bu. Baik Pak Fajar, ini ada teman yang akan menambahkan, Bapak senior kami, silahkan Pak Patar. Baik Pak Fajar, memang untuk perkebunan saat ini kami belum sangat untuk melaksanakan itu, dikarenakan kita beda dengan pangan dan horti. Kalau pangan dan horti itu boleh dikatakan sudah kontinu untuk produksi benihnya. Sedangkan kita tergantung permintaan, sehingga masih dapat ditangani sertifikasinya oleh UPTD maupun Balai Besar. Jadi memang kedepannya kita akan membuat seperti yang di pangan dan horti, tetapi mohon sabar sedikit. Kami sudah membuat rancangannya. Nanti setelah permentan ini disahkan resmi, beserta keturunannya nanti kami akan melakukan perbaikan semua. Itu Mas Fajar. Baik, itu Pak Patar. Terima kasih Pak Patar. Gitu ya Pak Fajar. Ya baik, Bu Laksmi maupun Pak Patar. Ya, moga-moga sehat selalu teman-teman. Amin. Ya, demikian. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk yang resen lagi ada Ibu Sartika ya dari BRM Petroa. Silakan Bu. Selamat pagi Bu Laksmi. Selamat pagi. Iya Bu, ketemu lagi. Ini Bu izin saya ingin bertanya, mungkin ada sekitar 3 pertanyaan. Yang pertama tadi disampaikan ada kelas benih inti ya Bu ya, yang sebelumnya tidak ada. Nah itu apakah kelas benih inti ini harus ditetapkan kebunnya terlebih dahulu dan mekanismenya seperti apa? Seperti itu. Kemudian yang kedua tertulis tadi di slide bahwa
produsen yang memiliki sistem manajemen mutu dapat mengeluarkan benih sertifikat yang labelnya biru ya Bu ya, atau benih sebar. Sementara tuh si kami ini benih sumber dan kebun-kebun di kami yang tersedia ini juga kelasnya dasar pokok pejenis. Nah seperti itu. Apakah nanti keluarnya harus sebar begitu? Dan yang ketiga terkait tadi LSSM ya. Sudah dijelaskan yang terakreditasikan dan juga ruang lingkupnya perbenihan ya. Namun apakah sudah ada daftarnya LSSM mana yang ditunjuk dan ketentuannya nanti sendiri akan seperti apa? Apakah ada mekanisme pelaporan jumlah benih dan labelnya kemudian kepada siapa seperti itu? Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Sartika. Terkait tadi benih inti, apakah ada penetapannya? Itu tidak ada penetapannya, Ibu. Nanti akan langsung berbunyi di SK pelepasannya. Ya, nanti agar dicermati ya Bu Sartika di aturan benih inti itu seperti apa. Nanti tidak ada penetapan untuk benih inti, tapi akan berbunyi pada saat SK pelepasannya terbit. Kemudian tadi terkait LSSM untuk BRM Petroa, pertanyaan kami apakah ada TUSI sertifikasi ya? Gimana Bu? Maksud kami kalau misal nanti kami tersertifikasi nih Bu 9001, berarti kan kami bisa mensertifikasi benih kami sendiri ya Bu ya. Nah tadi dituliskan itu benih label biru kalau tidak salah yang benih sebar. Ya, silakan Pak Patar bantu menjawab Pak. Izin Mbak Sartika, ya sesuai dengan regulasi yang ada di Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang pemerintahan, bahwa sertifikasi itu sudah dilimpahkan kewenangannya kepada provinsi, sehingga Balai Besar kami sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sertifikasi, karena itu sudah diatur di dalam Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah. Jadi pusat itu tidak mempunyai kewenangan sertifikasi karena di Undang-Undang 23 itu sudah kita limpahkan kewenangan tersebut kepada provinsi. Tapi kalau produsen itu boleh, tidak masalah. Itu Bu Sartika. Jadi kami tidak bisa sebagai produsen ya Pak ya? Bukan. Kalau mau produsen berdiri sendiri, UPBS-nya itu silahkan diajukan. Nanti regulasinya kami sedang buat seperti apa tata caranya, ya akan mengikuti seperti yang kami rancang nanti. Seperti itu Bu Sartika. Izin konfirmasi Pak, berarti kalau UPBS kami tersertifikasi sistem manajemen mutu 9001, kami bisa melakukan sertifikasi mandiri atau tidak ya Pak ya? Bukan 9001. Bukan. Dia nanti kita ada 3, kalau LSFM itu ada 3 SNI yang ISO yang harus diikuti, bukan hanya 9001. Itu ada 3 ISO yang harus kita pahami dulu. Nanti kami akan buat regulasi ISO apa saja yang harus diikuti setiap LSSM yang ada. Pak Patar, izin menyambung dari Ibu Sartika. Saya Redi dari BRM Petroa juga. Mohon maaf tadi kalau saya tidak salah dengar menyebutkan bahwa UPBS kami itu yang instansi itu tidak bisa disebutkan sebagai produsen benih ya Pak. Apakah betul seperti itu? Bisa, tetapi tidak konteksnya satu kesatuan dengan strukturalnya. Dia harus berdiri sendiri pisah. Dia bahagian bisnis boleh di koperasinya, bukan bahagian bisnis dari instansinya. Ini untuk pasal 25 di bagian kelima ya produsen benih. Produsen benih juga di sini merupakan instansi pemerintah. Begitu disebutkan yang memiliki tugas dan fungsi untuk memproduksi benih di perkebunan. Itu bukan instansi pemerintah. Silakan instansi pemerintah mengajukan seperti UPTD produksi yang ada di provinsi itu boleh menjadi produsen.
Tetapi kalau UPBS ini kan di luar instansi BRMP. Oh, Mohon begitu ya maaf. Pak. Baik, Iya. baik. Tapi kalau di situ bukan UPBS-nya yang mengajukan, BRMP-nya di situ. Kalau ada tusinya di dalam Kepmennya, monggo. Kepmen penugasan oleh Menteri, ya kan? Ada nggak tusinya di dalamnya? Oke, baik. Soalnya, oke, nanti kami koordinasi secara internal dulu. Soalnya ini informasi agak cukup baru sih buat kami. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke. Udah ya Pak Patar, Mbak Sartika, Pak Redi, nanti kita bisa koordinasi ini ya, langsung aja ya. Baik Ibu, terima Baik kasih. Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke Pak Mustafa dari BRMP Tri. Silakan Oke Pak Bu, Mustafa. terima kasih Bu. Sebenarnya saya masih beririsan banget dengan yang BRI Petroa, dengan Pak siapa tadi yang pertama yang mengenai LSSM. Mungkin sedikit informasi bahwa UPBS itu bukan di luar atau bukan unit bisnis Pak di balai, bukan, tapi masih dari bagian dari BRMP gitu ya. Layanan umum Pak modelnya Pak. Jadi di BRMP ada layanan umum namanya UPBS, line lab dan lain sebagainya. Jadi infonya demikian Pak. Nah, jadi kalau misalkan Pak Patar tadi menyebutkan bahwa UPTD provinsi bisa, UPTD provinsi itu bagian dari pemerintah juga Pak. Jadi harusnya dari mana nih ya? Harusnya kami juga, maksudnya harusnya yang instansi pemerintah lainnya tanpa terkecuali juga harus bisa menyelenggarakan hal tersebut. Mengenai LSSM mandiri ini juga yang pasal 32 saya baca itu tidak melihat, maksudnya tidak melihat apakah institusi tersebut punya tusi sertifikasi atau tidak. Tapi di LSSM ini menyebutkan bahwa kalau misalkan memang memiliki LSSM berarti bisa melakukan sertifikasi mandiri. Di pasal 32 saya bacanya demikian ya. Jadi artinya walaupun mungkin instansi pemerintah ataupun swasta, apalagi disebutkan di sini bahwa yang poin 2 terutama lembaga sertifikasi bla 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 itu berasal dari pemerintah atau swasta. Jadi artinya dalam hal ini tidak berkaitan dengan tusi dan lain sebagainya. Kalau misalkan memang ada punya LSSM dan memang sebagai produsen benih itu bisa melakukan sertifikasi mandiri. Pemahaman saya demikian ya. Tapi selanjutnya mungkin apa namanya? Kalau misalkan tadi mungkin perlu didiskusikan, kami harap dilibatkan Pak. Jadi terutama di Kepmen ya. Jadi di Kepmen ini kadang-kadang saya lihat kalau misalkan di permennya ada 4 kelas gitu, di Kepmen Kopi misalkan itu jadi 2 kelas aja gitu. Jadi saya harapkan mungkin di turunannya itu tidak beririsan dengan regulasi yang ada di atasnya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Mustafa. Ini ada yang akan menyampaikan pendapat juga. Silakan Pak Fajar. Dan Pak Fajar NTB ya. Pak Fajar Skype. Ini versi Fajar di Jenbud. Jadi terima kasih. Saya ingin menambahkan informasi Pak Mustafa. Kalau tadi ada sedikit pemahaman bahwa SSM untuk mendapatkan sertifikasi mutu tadi tidak harus memiliki tusi, menurut saya akan bertentangan dengan pasal-pasal berikutnya terkait dengan PBBM tentang produksi benih, tentang perizinan. Jadi permentan ini menurut saya ada kaitannya. Jadi yang bisa melakukan SSM tentu saja yang dia termasuk ke dalam produsen benih. Dan untuk membuktikan lembaga institusi pemerintah itu bisa melakukan produksi benih, itu dilihat di kewenangan, di Kepmen atau di Pergub atau di Perda gitu, yang menunjukkan bahwa dia memang memiliki kewenangan untuk memproduksi benih. Kalau memang Tri, Troa, kemudian Palma ini memiliki kewenangan dan ada Kepmennya yang menyatakan itu, ya menurut saya bisa. Toh mungkin IUP-nya izin usaha produksi benihnya bisa, baru naik jadi SSM. Jadi kalau nggak punya izin usaha produksi benih, mau naik ke SSM-nya gimana gitu.
Jadi menurut saya harus ada izin usaha produksi benihnya baru ke SSM. Mungkin itu yang saya pahami, Pak. Baik, sebagai tambahan mungkin di eh, lingkup apa namanya, di lingkup perkebunan yang BRMP, di lingkup perkebunan BRMP, saya rasa UPBS-nya sudah memiliki UPB, Pak. Semua, karena itu kan wajib ya. Kalau kita tidak bisa melakukan sertifikasi atau mengajukan sertifikasi ke BPSB kalau misalkan tidak di UPB. Jadi UPB-nya pasti udah ada, masing-masing saya yakin udah ada UPB-nya. Jadi saya rasa sah kalau misalkan sebagai apa ya, disebut sebagai produsen gitu, Pak. Sepanjang itu sudah ada, sudah bisa, Pak. Tapi jangan ada statement bahwa tidak harus ada tusi gitu. Harus punya tusinya. Bapak boleh, punten, ini masih dari BRMP 3, boleh izin menambahkan terkait dengan Pak Mustafa tadi? Iya, silakan. Oke. Nah, terkait dengan SNM tadi kan disampaikan bisa produsen benih dapat melakukan kegiatan sertifikasi benih secara mandiri. Lalu di belakangnya disampaikan harus melakukan permohonan kepada LSSM, lalu diakreditasi oleh KAN, lalu juga mengacu pada ISO 9001. Nah, kalau misal ini case-nya misal di TRI ya, jadi kan kita sudah melakukan ISO 9001 secara instansi, tetapi di sana UPBS itu masuk dalam ruang lingkup seperti itu. Nah, kalau kita baca di ketentuan selanjutnya itu di pasal 46 itu ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, proses audit awal, penerbitan sertifikat sistem manajemen mutu, audit surveillance, perpanjangan sertifikat, dan pelaporan diatur lebih lanjut lagi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Nah, untuk proses lanjutan seperti ini, bagaimana agar kami bisa tadi masuk sebagai LSSM seperti itu? Ya, baik. Untuk terkait LSSM ini sudah ada Kep Dirjen ya, Bu ya? Sudah ada Kep Dirjen. Nah. Dan berapa teman-teman? 18 ya? 18 kalau tidak salah. Baik, terima kasih tadi masukan dari Balitri ya, teman-teman Balitri. Untuk narasi nanti akan kami sesuaikan, karena bukan cuma ISO 9001. Tadi seperti tadi Pak Kata sampaikan ada 3 ya. Nanti akan kami perbaiki di usulan ini. Terima kasih dari teman-teman dari BRMP 3 ya. Baik, kita lanjut saja ya. Kalau terkait, mohon maaf ini terkait yang sistem manajemen mutu, kami akan mencoba mencermati kembali karena memang baru-baru aja nih kami concern untuk menangani ini, gitu ya. Baik, untuk yang akan berikutnya ada Pak Lingga dari UPT SBP Diskun Jatim ya. Ya, terima kasih Bu Lasmi. Lingga dari Surabaya. Ya, ini kaitannya dengan ini Bu Laksmi, evaluasi kebun sumber benih. Itu kan 2 tahun, paling kurang kan 2 tahun sekali. Nah, di kami ini kan ada retribusi daerah yang ditarik ke produsen benih yang memiliki atau kelompok tani yang memiliki kebun sumber benih. Nah, ini karena di sini timnya dari Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal. Nah, ini untuk permohonan dan retribusinya bagaimana alurnya gitu, karena kan kalau di sertifikasi sudah jelas ada ketentuannya dalam permentan di sini bisa ditarik retribusi. Nah, untuk yang evaluasi kebun sumber benih ini
karena kami juga ada retribusi untuk evaluasi tersebut, dan biasanya mereka mengajukan ke PT kami gitu, produsen benih yang memiliki kebun sumber benih tersebut. Ya, mohon penjelasannya bagaimana biar ada retribusi yang bisa kami tagihkan gitu untuk evaluasi kebun sumber benih. Ya, terima kasih Bu Laksmi. Ya, baik Mas Hingga ya. Memang untuk evaluasi kelayakan ini kan yang melaksanakan adalah penerbit SK-nya, jadi dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Tidak apa, karena itu sudah masukan dari BPK kemarin, maka yang mengatakan evaluasi adalah dari Direktorat Jenderal Perkebunan dan mau tidak mau jadi itu PNBP. Nah, terkait dengan yang selama ini sudah dilaksanakan di Jawa Timur itu masuk ke PAD, mungkin itu akan hilang gitu, seperti itu. Karena aturannya sudah jelas bahwa yang melaksanakan evaluasi adalah si penerbit izin. Itu masih nggak mau tidak mau ini hilang. Iya, baik. Ya. Baik, terima Izin kasih. Bu Laksmi, suaranya hilang-hilang Ibu. Suara saya hilang, Bu. Bu Kinaya udah mendengar suara saya? Ya nanti biar diikat dulu lah, Oh, di Sutra mungkin Bu yang itu sinyalnya hilang-hilang. Kalau di kami jelas dulu. Bagus Bu. Suara Bu Laksmi kecil, Bu. Kecil. Iya, orangnya juga kecil. Suaranya makin lama makin kecil. Oh, cek. Ibunya kurang dekat ke mic, Bu. Halo? Ya. Dengar, jelas Bu, jelas Bu. Mic saya entah hilang kemana tadi Pak. Aduh ya. Baik. Udah terdengar jelas ya? Tadi Mas Lingga dengar suara saya ya Mas ya, terkait dengan restribusi untuk evaluasi kelayakan, ya mau tidak mau beralih jadi PNBP nantinya. Oh, ya lumayan soalnya. Lumayan ya Mas ya? Iya. Nanti lumayan ke kami Mas nanti. Ya, ya baik, terima kasih Bu Laksmi. Ya, baik, terima kasih Mas Lingga. Berikutnya ada yang resen lagi ya, udah nggak ada. Pak Rusbandi masih resen Pak, masih ada yang ingin disampaikan Bapak? Iya Bu, saya ingin urun rembuk sedikit ya Bu, Ya, tentang silakan, Pak. pemahaman sistem manajemen mutu, apa yang disampaikan Pak Patar, kemudian ada Mas Fajar tadi. Ini saran Bu, begini, saya melihat itu di Departemen Pertanian ini kan belum sampai ke sana ya. Saya menyarankan untuk belajar ke perindustrian. Perindustrian itu ada Balai Standarisasi Pelayanan Jasa Industri. Di sana itu banyak yang terakreditasi oleh KAN. Artinya item-item apa saja itu banyak. Cara kerjanya ada di sana. Bahkan bukan hanya ISO 9001. Terintegrasi biasanya dengan tenaga kerja, dengan kemudian lingkungan, bahkan sekarang gas rumah kaca, anti korupsi, dan seterusnya. Bisa dilayani di sana. Jadi pemahaman ini harusnya, ini menjadi pemahaman pusat yang secara benar. Saya melihat tadi perdebatan tadi kayaknya kita harus belajar ke sana Bu, supaya nanti tidak salah. Nah, hanya saya melihatnya begini Bu. Saya ini yang ingin saya yang saya inginkan, karena ini mengacu dengan problem yang ada sekarang. Di UPT pusat, apakah itu Medan katakanlah, kemudian Surabaya, Balai Besar, kemudian BRMP, itu dia bisa membuka layanan pengujian dan sertifikasi. Apakah itu lab, apakah itu LSSM, apakah itu LS Pro, apakah itu anti korupsi dan seterusnya. Kami mendorong ke sana supaya ketika nanti Pak Patar tadi mengatakan, oh ini kewenangan daerah, ini kewenangan pusat. Loh, kalau sampai kita dibatasi oleh tembok ini, kita tidak akan mampu mengontrol apa yang dilakukan di daerah. Dengan sistem manajemen mutu itulah, kalau itu
9001 bisa sebagai auditor mengontrol, mengintervensi apa yang dilakukan UPTD di daerah. Nah, itu maksud kami. Terus bukan hanya LSSM 9001, tetapi juga LS Pro, juga anti korupsi, juga lingkungan, juga 45.000 tenaga kerja. Karena yang dilayani bukan hanya UPTD. Harapan kami itu produsen benih, apakah ini kelapa sawit itu ada 20, ada 20, 19 atau 20. Loh, ini kerjaannya banyak. Dan sekarang tuntutan itu bukan hanya 91, terintegrated antara tenaga kerja sama lingkungan. Berarti ini kan harus dilayani oleh pusat untuk bidang benih. Jangan sampai kita hanya katalah tersertifikasi 9001 seperti UPT pusat yang sekarang, tetapi dia menjadi strata tertingginya. Gitu. Dia sebagai LSSM-nya, sebagai LS Pro-nya. Sehingga problem SNI yang sekarang sudah 10 tahun lebih, kurang tahunnya itu sudah banyak sekali. Tidak pernah dilakukan. Itu salah satu karena tidak ada LS Pro-nya, kan gitu. Terus tidak ditetapkan, gitu. Nah, menurut saya ini koreksi yang besar untuk kita tentang bagaimana Permentan 50 ini dirancang menuju ke sana. Kemudian tadi katanya tadi kan bagaimana BRMP tadi ada unit produksi. Ya nggak apa-apa, unit produksi kan kalau dia sudah tersertifikasi ISO 9001, dia boleh mensertifikasi sendiri dan boleh mengikuti ketentuan-ketentuan yang memang harus kita lengkapi tadi. Di Permentan yang dirubah ini nanti ada beberapa yang kami koreksi untuk ke sana. Barangkali ini Bu, masukan Bu, kalau bisa lebih baik belajarlah ke sana, ke Balai Industri. Dia sudah lebih lama, sudah banyak, malah bahkan mereka beririsan dengan buyer luar negeri. Mereka sangat rigid dan sudah maju sekali. Terima kasih Bu. Izin nambahin dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah, Sinten ya Pak? Siapa ya Pak? Iya, biar omongannya. BSB. Pak Budi. Boleh nggak dulu karena Bu? Ya, monggo Pak. Iya, terima kasih. Suara saya bisa didengar? Jelas Pak. Oh, iya, makasih. Ini menarik sekali Bu yang hari ini acaranya. Cuman yang saya akan menambahkan yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Pak Subandi tadi ya. Kalau kita tadi sarannya untuk belajar ke perindustrian, saya kira di Kementerian Pertanian itu sudah luar biasa. Kita sudah punya Bu, LSSM sendiri ada, sudah dilaksanakan dan sudah melayani banyak perusahaan. Jadi nggak usah khawatir, bahkan di Permentannya, mohon maaf di sebelah di Dirjen Horti itu sudah mewajibkan untuk produsen yang pemerintah dan produsen yang berbadan usaha 2 tahun sejak diterbitkannya Permentan itu sudah harus LSSM. Nah ini yang sudah mulai berjalan dan LSSM itu banyak Bu sekarang yang melayani untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Di Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Horti sudah ada juga. Jadi yang namanya LSSM itu bukan ISO 9001, tapi ISO 17021. Kalau 9001 hampir semua UPT itu sudah 9001 lah. 17025 labnya juga sudah. Jadi kalau LSSM itu ISO 17021 itu nanti yang akan mengaudit kesesuaiannya itu adalah dari LSSM dan LSSM sudah banyak. Jadi nggak usah khawatir kalau itu lah. Yang pertanyaan saya juga, tadi ada ketentuan bahwa boleh berproduksi mensertifikasi sendiri manakala sudah mandiri. Apakah itu ada batasannya atau ya terserah dari produsen itu sendiri? Pertanyaan saya mas seperti itu. Karena kalau yang di Horti itu ada batasan.
produsen yang berbadan usaha dan produsen yang pemerintah. Itu ada batasannya, harus mandiri. Jangan sampai ini nanti menjadi trouble. Nanti kalau tadi di penjelasan kan tidak ada batasan. Yang kedua, terima kasih tadi Pak Patar sudah sampaikan, memang ini undang-undang yang membatasi. Jadi kalau tadi pembicara kok dibatasi, ya memang harus dibatasi. Ini baru saja minggu lalu saya diundang oleh Kemendagri, ada batasan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Makanya itu betul dari Dirjen Bun, kalau masalah sertifikasi itu dikembalikan ke daerah, memang aturan di undang-undang, bukan permentan lagi, bukan peraturan menteri. Tapi undang-undang sudah jelas dan sampai hari ini masih berlaku. Jadi terima kasih Dirjen Bun sudah sangat tanggap bahwa masalah sertifikasi bukan kewenangan PT Pusat. Jadi untuk menerbitkan sertifikasi itu jelas, itu kewenangan ada di pemerintah daerah provinsi. Jadi ada batasan antara kewenangan. Undang-undang otonomi daerah, Undang-Undang 23 tahun 14. Jadi luar biasa Dirjen Bun sudah menangkap bahwa itu ada aturan yang membatasi. Makanya kalau itu tidak dijalankan, berarti itu kan akan melanggar aturan. Tapi alhamdulillah Dirjen Bun sudah langsung menanggapi itu dan menyerahkan bahwa penerbitan sertifikasi itu adalah kewenangan pemerintah daerah provinsi, dalam hari ini yang ditugasi melakukan pengawasan sertifikasi ini. Makanya sekarang ada kemarin diundang itu membahas tentang juga tadi yang BRMP dan sebagainya. Itulah yang menjadi apa yang perlu saya sampaikan. Saya aturkan terima kasih atas kepedulian Dirjen Bun yang telah menggabungkan semuanya sehingga kami bisa bekerja dengan balai besar, itu bisa saling mensupport, saling mendukung, mengetahui fungsinya masing-masing dan kewenangan masing-masing. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, tadi sekaligus yang menyambung dari yang disampaikan Pak Rusbandi ya. Kalau untuk belajar, insya Allah kami tidak jauh-jauh seperti yang Pak Budi sampaikan. Kami tidak perlu dulu ke perindustrian. Mungkin kami tinggal naik satu lantai ke Dijen PKH ada. Tinggal nanti nyebrang jalan kami ke tanaman pangan atau horti gitu. Mungkin dari lingkup Kementerian Pertanian sendiri dulu ya. Gitu ya Pak Rusbandi ya. Bu Laksmi, saya nambahkan insya Allah BPS di Jawa Tengah pun tahun ini juga sudah menjadi lembaga LSSM. Kami baru berproses mulai. Ya. Makasih. Ya, semoga lancar Bapak. Bu Laksmi, boleh nambah sedikit? Boleh Pak, dikit. Dari tambahan tadi ya sedikit ya. Bu, yang kita maksud itu begini, mengomentari Pak Patar tadi jangan sampai disalah artikan pemahaman kami. Sertifikat yang diterbitkan UPTD itu betul, itu daerah, betul. Pertanyaan kami, siapa yang mengaudit mereka sekarang? Sertifikasinya itu kan tidak ada. Itulah kami yang mengharapkan bahwa ada kontrol. Sertifikat ini bukan produknya malaikat. Kalau sekarang itu UPTD ini sertifikat itu malaikat. Mau benar mau salah itu ya sudah jalan terus kan gitu kan. Tahu? Mohon maaf Bapak, mohon maaf saya potong itu Pak. Kalau itu sertifikat malaikat itu mohon maaf itu kurang pas. Karena yang kontrol semua kontrol Pak. Kami diaudit setiap saat Bapak untuk penerbitan itu. Bahkan semua pekerjaan itu kami diaudit semua Pak, termasuk penerbitan sertifikat. Jadi mohon maaf sekali kalau seperti itu. Jadi BPK, KPK bahkan sudah pernah, BPKP, Irjen, semua mengontrol kami Pak, mengaudit kami. Kalau salah itu bahkan sampai 5 tahun ke belakang pun masih dibuka. Ini baru saja ini dengan jadwal dibuka. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Terima kasih. Sebentar Pak, saya juga punya bukti gitu loh Pak. Jadi gini, UPTD kita, pengawasan sertifikasi. Ini terkaitannya Permentan 50 itu yang berkait dengan kami selaku produsen bibit kelapa sawit itu terkait dengan pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan oleh UPTD. UPTD sekarang itu Pak, tidak ada yang tersertifikasi ISO. Sehingga tidak ada auditor di situ. Apa yang dilakukan UPTD itu nggak tahu pusat.
gitu. Pintunya masuk untuk apa? Kalau pusat sebagai LSSM, makanya dia bisa mengaudit kepada pekerjaan yang ada di UPTD-nya. Persyaratannya UPTD-nya juga harus tersertifikasi ISO 9001. LSSM-nya ada di pusat. Itu Pak. Terima kasih ya Pak Budi. Sambung. Budi dan Pak Jadi Rusbandi ya. Ini kalau tadi Bapak menstatement UPTD enggak ya ada ISO. Saya itu ISO 9001 sejak 2008 loh. Iya, jadi Pak Rusbandi jangan digeneralisir ya Pak. Mungkin ada satu kasus, tapi mungkin UPTD yang lain bagus. Di Jawa itu sudah ISO semua loh, 9001, 17025. Mohon maaf Pak, saya juga berarti kan ISO yang memberikan ISO kan juga nggak ada artinya kalau dianggap seperti itu. Kami sejak 2008 sudah 9001 loh. Makasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Mohon Pak Rusbandi ya jangan digeneralisir gitu ya. Mungkin ada beberapa kasus tapi tidak semuanya. Sekarang tadi sudah disampaikan Pak Budi. Banyak juga UPTD itu yang sudah punya ISO, sudah memiliki ISO. Dan tentu akan pekerjaan instansi pemerintah itu juga alhamdulillah terkontrol Pak. Ada audit inspektorat, inspektorat daerah, BPK mungkin juga turun. Seperti itu Pak. Ya, tapi tetap Pak Rusbandi kami tunggu masukannya. Kemudian kendala-kendala yang ada juga minta tolong disampaikan ke kami. Gitu ya Pak. Ya. Terima kasih juga ke Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Budi, terima kasih Bu Lasmi. Tapi yang Terima ingin kasih, kami mohon sampaikan, maaf. ketentuannya tadi belum ada yang mengatur UPTD itu tersertifikasi ISO 9001. Itu aja Bu. Terima kasih. Udah ya, oke. Cukup ya Pak Rusbandi ya. Ini mungkin ada pertanyaan di chat ya. Terima kasih. Dari Burhan Ibu. Ya. Oh Pak Julianus dari Aneka Sawit Lestari ya Pak. Burhan. Pak Burhan kok tulisannya Pak Julianus? Kebetulan lagi di jalan Bu, satu mobil. Baik, ya silahkan Pak Burhan. Nah, ini kayaknya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Mustafa dan beberapa yang tadi terkait LSM tadi yang sudah didapat sama produsen benih, termasuk juga yang rencananya yang dari dulu sudah diwacanakan bahwasanya setiap produsen benih yang sudah memenuhi sertifikasi seperti yang kita prasyaratkan untuk mendapatkan LSM itu Bu, bisa melakukan yang namanya sertifikasi mandiri. Nah, ini sebenarnya mekanismenya seperti apa sih Bu? Itu yang sampai hari ini kita juga sampai hari ini nggak jelas gitu loh Bu. Itu aja Bu, simpel dari saya. Ya, Pak. Halo. Ya, nanti itu aja Bu. Ada di Kapmentan ya Pak. Nanti akan disusun oleh tim juga setelah permentan ini terbit. Ya, rancangannya sudah ada Pak. Rancangannya sudah ada. Ya. Sabar ya Pak Burhan ya. Oke Bu. Makasih Bu. Baik. Iya. Saya akan bacakan yang pertanyaan di chat ya. Kalau sudah tidak ada yang resen. Alkarana R6, ini siapa ya, dari mana juga nih. Revisi permentan ini apakah berpengaruh ke SP2 BKS yang akan disusun tahun ini? Tidak berpengaruh ya untuk SP2 BKS, untuk sistemnya sudah berjalan juga melalui OSS dan tidak ada pengaruh apa-apa. Gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, mohon penjelasan, apa itu nih ya? Mohon penjelasan mengenai pasal 35 tentang biaya sertifikasi, bagaimana mekanisme pembayarannya. Jika UPTD atau dinas tidak memiliki anggaran dan meminta kepada pemohon untuk membiayai, apakah biaya tersebut boleh dibayarkan langsung kepada petugas ataukah harus masuk ke PNBP terlebih dahulu? Sebab di Permen KU 85 tahun 2023 Pasal 3 ayat 3 tentang jenis dan tarif PNBP disebutkan bahwa biaya perjalanan dinas petugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian dari penerimaan negara bukan pajak dan dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Hal ini penting untuk mengantisipasi adanya temuan BPK. Nah, ini mungkin ada Medan dan Pak dari Kalbar yang sudah menerapkan ini ya. Tapi kalau tadi apakah boleh dibayarkan kepada petugas, ini temuan BPK Pak pasti. Tidak boleh langsung dibayarkan ke petugas, tapi melalui apa namanya, ke institusinya harusnya gitu. Atau rekening kantor, jadi tidak bisa langsung dibayarkan ke petugas yang turun sertifikasi. Mungkin dari teman-teman UPTD atau Balai Medan ya yang sudah menerapkan ini bisa menceritakan begitu ya. Oh iya Bu, saya punya pengalaman juga Bu Laksmi, izin. Silahkan Pak Budi. Ya terima kasih. Kebetulan apa yang pertanyaan tadi menyangkut di kami yang kami lakukan tahun lalu. Tahun 25 kemarin kebetulan ada kegiatan yang hilirisasi tebu itu, yang baik Bung Karoton maupun pengembangan yang luar biasa banyak itu. Kami memang melaksanakan kegiatan itu, yaitu pendampingan untuk yang penilaian uji kelayakan serta sertifikat RGM-nya jadi sertifikasi. Itu kan ada biaya sertifikasinya itu. Terus kami kebetulan konsultasikan ke Dirat Benih, Direktur dan Pak Indra, jadi kita pungut biaya sertifikasinya itu. Tapi yang jelas ya tidak boleh kalau bayarnya ke perorangan petugas ya bisa. Langsung ke rekening kami, rekening untuk setoran. Tapi kemarin itu saya konsultasikan gimana nih, karena kami nggak ada anggaran yang dibiayai oleh pusat, tapi kegiatan dari kami menggunakan petugas kami, akhirnya diizinkan untuk disetorkan ke PAD Bu Malang. Jadi kami langsung biaya sertifikasi itu kami setorkan untuk pendapatan asli daerah, retribusi pendapatan daerah. Itu yang kami lakukan di Jawa Tengah seperti itu. Lumayan mendongkrak PAD kami Bu kemarin Bu, dengan kegiatan dari Oktober sampai dengan Desember dan berlanjut sampai hari ini. Itu masukan aja yang kami lakukan di Jawa Tengah seperti itu. Terima kasih. Kalau perjalanan dinasnya Pak Budi? Perjalanan dinasnya saya memang karena memang tidak ada alokasi anggaran itu istilahnya dirembes ke pusat, ke Direk Perbenihan. Jadi kita selesai mengerjakan pekerjaan, kita rekap, nanti laporan semuanya model SPJ-nya diberi contoh dari pusat, kita buat, kita kirim ke pusat. Begitu. Jadi semuanya dibiayai dari pusat. Terima kasih Ibu. Iya. Baik Pak Budi, jadi enak ya Pak biayanya dari kami gitu ya. Karena memang nggak ada biaya, tapi memang bukan, ini bercanda ya Pak, memang ini program pemerintah yang besar-besaran nampaknya. Tidak mau gitu ya, kontribusi pusat ya, untuk membiayai. Membiayai harus kan, karena harus cepat, makanya itu. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Pak Budi. Demikian tadi pertanyaan dari siapa tadi ya, bisa mungkin agak sedikit terbuka ya dengan apa yang sudah disampaikan Pak Budi. Kemudian masih ada, ada Mbak Susi, silahkan Mbak Susi. Yep. Pengalaman Mbak. Izin Bu Laksmi, Bapak Ibu semuanya, untuk menambahkan saja terkait sertifikasi yang tadi yang dipertanyakan. Kalau kita di Medan, Ibu, begitu ada permohonan sertifikasi itu PNB kita akan mengeluarkan 2 billing, Ibu. Halo, Ibu, terdengar Ibu? Terdengar Mbak. Halo. Ya, terdengar Mbak Susi, terdengar jelas. Jelas Bu Susi. Iya, kami akan mengeluarkan 2 billing. Ya, mengeluarkan 2 billing Ibu. Yang satu adalah billing untuk tarif PNBP. Nah, kemudian yang satu billingnya itu adalah untuk biaya perjalanan dinasnya. Dua-duanya disetor ke kas negara Ibu dengan billing yang berbeda. Ya, berarti tidak ke petugasnya ya Mbak Susi ya. Ya. Mbak Susi sedang di mana? Suaranya hilang Mbak.
Sedang di meja makan kayaknya nih. Iya, Lagi OTW itu, OTW. Ya, hilang Ibu, maaf ya lagi di lapangan. Demikian Ibu, tambahan saja kalau dari Balai Besar Medan, demikian yang kami lakukan ya. Ibu Laksmi, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Mbak Susi. Tapi warning ya Mbak, Balai Medan. Iya Ibu. Ada batas waktu ya, karena harus beralih ke PTD Provinsi ya Mbak. Iya, siap. Baik Terima Bu. kasih Mbak Susi. Baik Bapak Ibu, ini ada pertanyaan juga di chat dari Pak Nur Hadi, BPSB Jateng. Seperti di komunitas tanaman pangan dan hortikultura yang ada SOP-nya pada benih-benih bantuan pemerintah, bagaimana dari Dijenbun? Ya, SOP-nya pada benih-benih bantuan pemerintah. Ini khusus atau bagaimana ya maksud pertanyaannya ya? Jadi gini Bu, mungkin ini teman saya tadi memang, jadi saya yang jadi keluhan kami di Jawa Tengah ini Pak Nur Hadi ini teman saya. Jadi gini, kalau ada bantuan benih perkebunan, khususnya yang dari luar provinsi atau mungkin dari itu kan tidak ada kewajiban. Saya buka aturan itu kok nggak ada kewajiban, apa harus checking mutu, kita lihat dulu. Jadi yang penyedia itu melaporkan ke BPSB untuk dicek dulu sebelum dibagikan ke penerima. Kayaknya saya cari tadi nggak ada, makanya banyak, hampir semua bantuan benih di Jawa Tengah yang dari luar provinsi itu, ya BPSB tidak pernah tahu, tidak pernah dilibatkan karena ya tahu ada bantuan gitu aja. Nah pertanyaan Pak Nur tadi yang kami khawatir nanti kalau ada sesuatu gimana mekanismenya? Kalau yang di sebelah, di Horti, di TP itu, SOP-nya bantuan benih itu sebelum dibagi, itu harus dilaporkan ke BPSB, nanti dicek dulu dengan penerima dan penyedia, sesuai baru dibagi. Gitu Ibu Laksmi, terima kasih. Maksudnya seperti itu. Baik, terkait benih bantuan ya Pak, harusnya koordinasi dengan BPSB begitu ya sebelum sampai ke penerima. Ya nanti kami coba ini ya Pak ya, karena terkait bantuan benih ketika sampai itu yang menangani selama ini di Direktorat Budidaya Pak. Jadi yang ke titik bagi itu Direktorat Budidaya. Gitu. Seperti itu Pak. Jadi nanti kami coba cermati lagi ya Pak Budi ya dan Pak Nur Hadi. Kalau kami sih sebenarnya senang Bu mengurangi pekerjaan. Kalau ada masalah kan kasihan jadi diratnya nanti. Jadi ada komunikasi. Jadi kalau yang Horti sama PP itu kalau tidak ada berita acara pemeriksaan dari BPSB tidak diterima Bu oleh diratnya yang akan membayar. Kita harus mengambil itu. Itu Bu, makasih Bu Laksmi. Ya, terima kasih Pak Budi. Ini saya pernah mendapat laporan juga dari UPTD, kalau tidak salah Yogyakarta ya. Mereka menolak bantuan benih ketika tidak ada yang melapor ke mereka gitu. Ini kejadian kalau tidak salah di benih kelapa. Ya, makasih Pak Budi. Kemudian ada pertanyaan di chat juga. Mungkin bisa dimasukkan di draft bahwa UPTD sebaiknya terakreditasi minimal ISO 9001 dan menuju ISO 17021 atau LSSM dan 17065 LS Pro karena beberapa benih sudah ada SNI-nya. Ya, nanti kami coba cermati ya di draft permentanya ya. Terima kasih dari Bu Evi Sapitri, BRMP Tri. Untuk di chat sudah habis, tapi masih ada yang raise hand ini dari BPSB NTB. Silakan. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Sahman dari NTB. Kebetulan baru bisa gabung nih Bu. Tadi ada hal yang perlu diselesaikan. Mengenai permasalahan yang kami hadapi di NTB, terutama masalah sertifikasi ini, apalagi tahun 2026 ini kita gabung dengan PPSB Bond
Yang pertama saya mau tanyakan, kan selama ini di tahun 2025 BPSP Bon sebelum gabung dia belum menarik PNBP. Nah, dasar kami untuk menarik PNBP itu apakah sudah ada atau sama dengan tanaman pangan? Nah, ini. Kemudian kedua, ini sudah saya sering juga komunikasi dengan Pak Budi Jawa Tengah. Izin Pak Budi, saya sampaikan lagi nih. Siap Pak Sarman, silahkan. Ini karena saya sering curhat sama Pak Budi soalnya. Kedua, dengan kondisi kami di NTB ini kan sangat sedikit petugas, ya, petugas yang punya legalitas, artinya jabatan fungsional itu cuma 5 orang yang dari kompetisi Bon, sementara kompetisi tanaman pangan ada 16 orang. Yang jadi permasalahan kami di sini, sementara banyak perusahaan yang mau minta rekomendasi, sementara kondisi kami dengan dua pulau, kami sangat kesulitan karena terus terang kami tidak ada anggaran untuk biaya. Misalkan ada minta rekomendasi dari Pulau Sumbawa, terus terang kami kesulitan. Nah, apakah ada teknik-teknik atau cara kami untuk melaksanakan pelayanan itu? Kemudian kedua juga banyak ya kita tahu sendirilah di sekarang tahun 2026 ini banyak bantuan benih dari kopi, coklat, kakao kan gitu. Yang kami mau ini kan sementara produsen ini kan banyak yang dari luar ini karena permasalahan sistem manajemen mutu. Apakah sama dengan Horti ini? Itu Bu, maaf izin soalnya kita telat masuk ini. Izin Pak Budi, mungkin nanti kita koordinasi lagi ini masalah Siap. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi agak kurang paham ya dengan pertanyaan, tapi mungkin ada beberapa yang bisa saya tangkap. Tadi terkait dengan pungutannya ya Pak ya. Nanti harusnya ada di Pergub ya Pak ya untuk tarif sertifikasi. Ya. Kok kecil bener suaranya Bu? Ya. Terdengar Pak? Terdengar, jelas. Oke, bagus. Ya, baik. Tadi kemudian juga terkait, saya agak kurang bisa memahami pertanyaannya Pak ya. Terkait dengan banyaknya yang memprodusen yang minta rekomendasi. Terus dari BPSB tidak ada anggaran begitu ya Pak ya? Betul Bu, sama nasibnya NTB sama Kalau untuk permohonan rekomendasi memang kan dari BPSB harus turun meninjau ke lokasi pembenihan gitu ya Pak. Bisa saja si produsen yang membiayai Bapak, biaya perjalanan Bapak gitu. Seperti itu Pak. Dibebankan ke pemohonnya Pak. Oh begitu ya. Nah, kalau ada sinyal ya kita siap melaksanakan Pak. Iya. Ya, masalahnya Pak Sasman, itu sinyal ngeri-ngeri sedap itu, sinyal yang ngeri-ngeri sedap itu. Enggak, masalahnya kan jarak ini Mas Budi. Iya, makanya betul. Sampai ke tujuan. Itu satu anggaran pusat tidak ada Pak, tidak ada anggaran dari pusat. Alhamdulillah tidak tumbuh. Ya. Itu ya Pak. Tidak ada anggaran untuk pusat. Dari pusat. Iya, dari pusat tidak ada anggaran untuk turun untuk rekomendasi kelayakan atau surat keterangan kelayakan. Ya Mas, ini sementara program pusat ini banyak sekali yang mau kami kawal. Secara logika, nanti kami akan di kategori tidak melayani. Kalau kita tidak turun, padahal ini proyek pusat yang harus kami layani. Kalau kami minta di anggaran daerah, mungkin agak susah dengan kondisi sekarang ini. Dan dari dulu kita juga sudah terbiasa biaya sama APBN.
Kita tidak pernah dapat dari APBD. Mungkin itu Bu, kalau misalnya ada sinyal kita bisa langsung minta ke produsen, tapi harus ada tertulis loh Bu itu, biar kita tidak salah. Karena kondisi di NTB beda, mungkin yang di Jawa 1 pulau, kalau kami ini 2 pulau. Baik Pak. Izin Bu. Siapa nih ya? Dari Aceh Bu. Dari Aceh. OTT. BPSB Bu. Ya silakan. Ya terima kasih Bu. Perkenalkan saya Eko Bu dari BPSB UPTD BPSB TPAP Aceh Bu. Terkait dengan pembiayaan Bu, ada baiknya baik itu sertifikasi ataupun pengajuan surat kelayakan itu dibuatkan sebuah apa Bu ya, dasar Bu ya, supaya kita juga tidak salah Bu di daerah untuk melaksanakan itu Bu. Contohnya pembiayaan terkait sertifikasi perjalanan sertifikasi atau permohonan surat kelayakan dibebankan oleh pemohon atau bisa dibebankan ke APBN atau ke APBD Pak Bu, atau sumber lainnya Bu. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eko. Terkait tadi nanti kami akan coba bahas dulu ya Pak, karena nanti takut akan menjerat kami juga ketika mengelola. Jadi menambahkan Pak Eko harus dibiayai produsen atau seperti apa nanti harus kami Pak Eko, diskusikan dulu ya. Ya, kami diskusikan. Untuk permintaan 50 ini Bu. Ya, mohon satu-satu Pak, saya bingung nih. Pokoknya asik loh Bu Laksmi. Kalau kayak gini asik Bu. Ya. Kemudian terkait program ya Pak ya, program hilirisasi yang bantuan benih yang memang volumenya cukup besar, memang sudah ada arahan dari Ibu Direktur untuk pembiayaan sertifikasi oleh UPTD akan dibiayai oleh pusat, seperti itu. Ya, untuk betul. sementara ini ya Pak Ya, betul. arahannya seperti itu, akan dibiayai oleh pusat. Jadi jangan khawatir Pak Budi, tadi yang dari NTB juga akan dibiayai oleh pusat gitu. Akan Pak Bu, sampai hari ini Ya. belum. Ya, tapi untuk program ini dulu ya Pak ya, arahannya. Oke, siap. Ya. Baik, untuk khusus hilirisasi. Ya. Baik, Mas Banu ya, Raisen silahkan Mas Banu. Silakan. Siap. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tadi mungkin pengalaman di Karpal pengen menyampaikan juga ya berkaitan dengan pasal 35 draft ya. Ini mungkin sensitif juga sih terkaitan dengan pembiayaan. Memang yang sudah kami kerjakan karena dari pembiayaan APBN apapun APBD itu kan sudah dari dulu kayaknya refocusing terus kan, efisiensi dan sebagainya macam. Kita ya perjalanan setahun itu hanya untuk turun 3 kali, kalau ke daerah nggak cukup sudah. Sekali jalan 5.000 habis gitu kan, itu biayanya berapa? Nah itu aja. Nah memang seperti Mas Eko tadi sampaikan, mungkin memang harus ada naungannya Bu. Di pasal 35 kan memang disebutkan di situ bisa dibiayai oleh pemerintah gitu ya, atau pemohon. Nah ini mungkin perlu apa semacam ada bentuk turunannya ya atau apa ya, itu sehingga perjelas. Kalau pemerintah itu misalkan di bagian di bidang pekerjaan apa, misalkan APBN mungkin bisa dibebankan APBN seperti Bu Laksmi sampaikan tadi berkaitan dengan program pusat yang dibiayai yang ini. Tetapi kalau yang tidak itu bagaimana kan begitu. Misalnya kayak tadi, kalau yang kami bebankan dulu waktu masih menggunakan permintaan 50 itu kan hanya sertifikasi saja, gitu kan. Namun kalau ada permintaan untuk pemeriksaan rekomendasi, nah itu kan keberatan karena dasar hukumnya kita nggak ada. Atau patokan untuk mencantolkan pasalnya kita pakai pasal mana kan nggak dapat. Maka dengan dukungan misalnya pembiayaan di APBD sudah habis, APBN pun nggak dapat kan, karena yang dibagi kan APBN nggak dapat, sehingga kita mengambil dalih atau mengambil pasal bahwa pembiayaan memang nggak ada. Kemudian dari yang udah Bapak Ibu sampaikan di awal tadi, prinsipnya kami melakukan pelayanan atau mungkin perlu diperjelas atau dalam bentuk seperti apa nanti, kami melaksanakan pelayanan sertifikasi. Itu prosesnya kan intinya petugas itu sampai ke lokasi pemeriksaan. Betul kan? Nah, ketika itu yang kita targetkan atau kita yang akan kerjakan, mungkin caranya bisa
pembebanan produsen, yang penting petugas dijemput di kantor, terus dia meriksa, setelah dia meriksa balikkan lagi kan gitu. Nah, kaitan dengan misalkan harian, kalau SPPD surat perjalanan dinas, kalau di kami di Kalbar itu ada satuan perjalanan dinas untuk daerah. Jadi kebetulan kami menerapkannya berdasarkan pergub. Jadi besarannya sesuai dengan pergub gitu. Kemudian untuk billing, tadi billingnya itu memang yang resmi, apa yang tertulis di penagihan untuk produsen itu yang SKD, penetapan retribusi daerah, itu ditetapkan, ada surat penetapannya. Kemudian untuk perjalanan dinas petugas, intinya petugas itu ada besaran untuk mengambil petugas. Misalkan kayak pemanggilan sebagai narasumber misalnya, ya sama kayak gitu juga, besarannya mengikuti hal itu. Gitu. Misalkan kalau di Kalbar perjalanan dinas biasa itu kan nilainya sekitar 300-an gitu ya. 300-an kan itu berarti yang ikut itu. Beda lagi misalkan diundang sebagai narasumber, beda lagi. Nah, itu sesuai dengan gridnya masing-masing. Kita diundang sebagai apa? Sebagai pemeriksa misalnya. Nah, itu ada enggak posnya untuk pemeriksaan? Nah, kalau ada berarti mengikuti besaran seperti itu. Nah, memang kalau misalkan untuk yang penilaian kelayakan tadi Bu, ya ini dasarnya belum ada karena tertulis di itu kan hanya untuk sertifikasi. Itu makanya mungkin perlu ada pasal yang bisa kita cantolkan ketika kita akan melakukan penagihan kepada produsen. Untuk sementara ini di Kalbar sudah bisa berjalan untuk penilaian kelayakan produsen. Namun dengan syarat tadi penganggaran APBD atau APBD sudah tidak tersedia. Tapi kan ini jadi iri-irian nanti di lapangan. Oh, pada saat yang mohon awal-awal sudah dapat pelayanan tanpa biaya, lah nanti yang belakangan nggak dapat, kan repot juga begitu. Jadi misalnya kalau untuk segala jenis pelayanan pemohon itu kalau bisa seperti disampaikan di Permentan 50 dulu, itu diminta atau dibebankan pada produsen, karena pastilah itu nggak akan terlayani karena kita maksain pakai apa lagi, minta ke APBD sudah jelas itu posnya sudah segitu gitu kan. Apalagi mungkin di diskusi di beberapa bulan yang lalu berkaitan pembiayaan itu harus dibiayai oleh negara, ya itu bagus, profesionalismenya akan meningkat, tapi semuanya tanggungan harus negara punya gitu kan. Itu kalau saya itu sangat setuju sekali, dan prinsip saya memang mungkin dari teman-teman juga akan setuju, kita akan lebih profesional ketika kita biayanya oleh biaya negara. Nah, ini tinggal pertanyaannya, negara ini sampai mana nih akan membiayai proses kita ini, mulai dari pelaksanaan pemeriksaan, sertifikasinya, pengawasannya, seperti tadi mungkin teman-teman yang sudah menerapkan pada saat pengecekan mutu segala macam benih datang. Kami di Kalbar kami wajibkan untuk produsen melaporkan sendiri ke kantor. Kita nggak jemput ke tempat karena nggak punya biaya untuk ke situ. Yang penting dia laporkan ke sini, dokumen dan fisik harus kita datangkan ke kantor gitu. Itu untuk mengurangi proses pembiayaan di dalam pelaksanaan petugas di lapangan. Nah, tentunya memang Bu, saran kami mungkin agak lebih luas, jadi tidak membuat ambigu pilihan yang menyulitkan, di mana tadi ada pembiayaan negara, kalau memang bisa ya sudah biaya negara saja, itu jelas. Kalaupun misalkan di pemohon ya pemohon, tapi seperti apa? Mungkin bukan nanti ada teman-teman di produsen juga keberatan juga nih, model apa aja yang harus dibayar sama mereka, kan mungkin begitu juga. Nah, ini perlu ada mungkin dikaji lebih lanjut lah prosesnya yang harus ditanggung mereka itu apa, yang bukan yang apa. Lah mungkin yang bisa kita pilah-pilah misalkan kayak pemeriksaan temporary yang sewaktu-waktu atas kehendaknya kantor, ya kantor yang bayar, jangan dia yang bayar, mungkin begitu. Tetapi ketika itu dimohonkan oleh si pemohon, mungkin pasnya ya si pemohon lah yang menanggungnya. Mungkin kayak gitu Bu. Kalau penerapan di Kalbar memang sementara ini yang bisa kami lakukan seperti itu. Karena yang kalau diminta pembiayaan dari daerah sangat nggak bisa. Kalau yang sifatnya temporary oke lah, biaya pemerintah. Itu kan akan terlaksana sesuai dengan pos anggarannya. Oh, bisanya turun 2 kali, hanya 2 produsen, ya sudah, yang lain mohon maaf lahir batin, berarti kan begitu. Sehingga bisa iri juga ketika yang satunya dibiayai negara, yang satunya enggak. Ini Bu, mungkin yang
perlu kita setrikakan, karena memang kalau tidak ada sokongan dana dari pihak yang berwenang atau kemana yang dilegalkan, itu agak kesulitan pelayanan kita untuk melakukan pemeriksaan sertifikasi maupun pengawasan. Demikian Bu, tambahan dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Banu. Terkait tadi ya, bagaimana pengaturannya memang kami harus membahas lagi. Seandainya memang itu akan dibebankan ke pelaku usaha, berarti berapa? Kemudian akan dibahas lagi seperti apa ya, ini komoditasnya apa. Nah itu akan ada pembahasan lagi. Nanti kami akan coba mendiskusikan dengan tim ya Mas Banu. Kemudian memang situasinya memang ya seperti ini untuk APBN. Kalau kita mau jujur untuk tahun 2026 pun tidak ada untuk anggaran sertifikasi. Yang ada pembiayaan hanya untuk yang kegiatan hilirisasi. Itu kan cuma hanya beberapa provinsi saja. Itu memang kondisi-kondisi yang memang harus kita carikan solusinya. Ke depan ini harus seperti apa. Nanti kami akan coba membahas dengan tim. Terima kasih ya Mas Banu atas masukannya. Siap Bu. Ya. Baik, Bapak Ibu, ini sudah jam 11:19. Masih ada masukan kah? Izin Bu Laksmi. Iya, Bu Vinaya, silahkan. Izin Bu Laksmi, makasih matur nuwun atas kesempatan yang diberikan. Izin berkaitan dengan pasal 35 UPTD BPS BPH, mungkin kami sharing ya Bu, karena kegiatan sertifikasi yang seperti dialami oleh teman-teman provinsi lain, kami juga mengalami bahwa itu kami bebankan ke pihak pemohon, tapi dengan standar biaya umum yang berlaku bagi sultra Ibu. Izin. Mungkin itu juga jadi bahan pertimbangan kami, karena kalau yang kami jadikan dasar itu lain, itu juga menjadi bahan pertanyaan. Jadi intinya yang kami pakai adalah standar perjalanan untuk sultra Bu. Mungkin itu saja Bu bagi saya. Makasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Vinaya. Izin bertanya Bu, untuk standar tadi dikeluarkan oleh gubernur ya Bu? Iya. Baik. Ya, kalau kami di pusat Ya, kan sama, ada Bu. SBM ya, Kementerian Ya. Keuangan. Ya, berarti oleh gubernur ya. Ya, terima kasih Bu Vinaya. Bu Vina, izin bertanya Bu, itu mekanismenya gimana Bu tadi Bu? Pembayarannya apa langsung masuk ke rekening daerah atau seperti apa Bu? Saya ya Pak. Ya, ke Bu Vinaya nih pertanyaan Pak Ade Satria ke Bu itu. Saya Pak, saya langsung silahkan kasih ke petugas yang ditugaskan Pak. Petugas yang ditugaskan dengan biaya seperti itu Pak. Ke petugas ya Bu Vinaya ya? Iya. Misalnya Sama Bu Kalpar juga Bu. kami tidak mau menerima Bu, kalau misalnya menerima nanti dikira ada lagi potongan atau dan sebagainya, jadi saya serahkan ke langsung petugas yang melakukan. Tapi kan pada akhirnya bertentangan dengan Permenkyu tadi Bu, Permenkyu 85 tahun 2023 tadi. Karena itu kan harus disetor ke negara. Ya, ada yang langsung ke petugas ya. Ini takut nanti karena pernah ada temuan ini Bapak Ibu. Ya. Kalau di Mas Banu juga langsung ya Mas ya? Ya, izin Bu. Tadi kan saya sampaikan ada 2 bill ya. 2 billing pertama yang harus disetor ke negara dalam kewajiban Permenkyu-nya kan itu yang bersifat PAD atau PNBP, gitu kan. Nah berkaitan dengan kalau dulu malah di Kalbar itu semua petugas yang turun ke lapangan TPP-nya diganti kan, dipotong kan. Kalau nggak diganti uang sakunya gimana dong? Mendingan nggak usah dinas, kita jangan di kantor kan gitu, nggak usah turun kan gitu. Nah, namun sekarang kebijakan di Pergub itu berubah juga ketika ditugaskan di luar ditugaskan tapi masih dengan perjalanan dinas dengan aturan yang sama. Jadi tidak ada pembedaan untuk petugas yang turun ke lapangan. Jadi tidak ada karena sama-sama tugas ke lapangan, jadi biaya lapangan sesuai dengan peruntukan kegiatan di lapangan. Gitu misalnya perjalanan dinas ya seperti perjalanan dinas PNS biasa. Kemudian besarannya itu ada di Pergub tadi misalkan. Itu kan disamakan Bu. Jadi misalkan
di wilayah Kalbar ya berarti ya besaran sesuai dengan pergub di wilayah Kalbar, seperti itu. Jadi kalau untuk harian petugas itu memang langsung pada petugas yang ditugaskan, besarannya sesuai dengan pergub yang ada. Kemudian masalah diserahkannya langsung pada petugas, ya kalau di kami langsung. Yang langsung, kemudian juga bill yang harus dikerja atau bill yang wajib disetor langsung, sekarang di Kalbar untuk PAD justru tidak boleh diterima oleh petugas. Karena sudah langsung masuk ke rekening daerah, dia bisa pakai scan QR atau dia menggunakan transfer rekening, jadi tidak mampir ke petugas. Kalau mampir ke petugas, bahaya lagi, karena temuan juga beberapa tahun yang lalu, karena petugas tidak boleh menerima yang itu. Gitu. Mungkin itu Bu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Banu. Jadi bahan nanti masukan buat kami ya. Tadi yang masih PR ini biaya perjalanan dinas langsung ke petugas gitu ya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Sebentar, Pak Patar ya. Baik Bu Lasmi, terima kasih. Memang Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencermati PMK 85 tahun 2025, memang perjalanan dinas dapat dibiayai oleh produsen atau si pelaku usaha. Tetapi di situ dikatakan di pasal 3, memang harus disetor dulu ke kas negara, baru dapat dimanfaatkan. Nah, ini akan menjadi pembelajaran bagi kami. Kami akan berkoordinasi terlebih dahulu nanti dengan yang menangani ini, karena ini PMK adalah peraturan Menteri Keuangan yang mana kita tidak bisa langsung membijaki seperti halnya Permentan. Makanya kami akan diskusikan dulu dengan bagian keuangan, dengan bagian hukum, baru nanti kita tindak lanjuti di dalam PMK 85 tahun 2025 serta PP 38 kalau tidak salah, yang mengatur itu memang sudah ada di PP 38 mengenai biaya perjalanan dinas ini. Nanti kami coba komunikasi dulu dengan bagian hukum dan bagian Biro Keuangan Kementerian Pertanian. Itu dulu, karena ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh peraturan Menteri Keuangan yang mana tidak bisa langsung kita bijaki oleh Kementerian Pertanian. Kita harus ada arahan terlebih dahulu seperti apa, nanti baru bisa kita masukkan ke dalam suatu regulasi di dalam peraturan Menteri Pertanian atau keputusan Menteri Pertanian. Itu aja yang dapat kami tambahkan. Saya kembalikan ke Bu Lasmi. Izin Bu. Izin Bu. Ya, kalau misalkan nanti ada dilakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, tentunya akan diperjelas juga Bu nanti supaya mekanismenya seperti apa, supaya tidak terjadi perlunya kebijakan baru gitu. Tidak perlu ada diskresi dan sebagainya macam, sehingga kita tinggal melaksanakan saja. Karena ketika bertemu dengan persoalan di lapangan itu sangat menyulitkan ketika harus berkoordinasi ulang gitu. Kalau misalkan ketetapannya sudah kayak gitu, ya sudah kita ngikut aja. Sehingga kita akan sampaikan pada produsen atau pemohon, ya sudah aturannya begitu. Kita nggak ribet lagi untuk menjelaskan. Mungkin sampai sedetail itu kayaknya kalau mau dilakukan koordinasi dengan di Kemenkeu-nya. Mungkin demikian Bu. Baik Mas Banu, ya, nanti kami akan diskusikan kembali tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Patar. Ibu nggak ada suara, Ibu. Oh baik, mic saya hilang lagi. Mohon maaf. Ya, terima kasih Mas Banu. Nanti seperti tadi sudah sampaikan Pak Patar, kami akan diskusikan kembali ya bagaimana sebaiknya gitu ya. Ya, Izin Bu. Ya masih ada ya, Pak Beni ya. Izin Bu. Kang Beni nih. Mohon Bu. Ya silakan. Siap, betul Bu. Terkait dengan ini Bu, di pasal mungkin kembali ke pasal 28 ya Bu ya, bahwa misalnya produsen benih bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Itu yang jadi pertanyaan itu karena harus mempunyai syarat yang sama dengan produsen benih, itu latar belakangnya seperti apa gitu Bu? Dan kenapa harus disebutkan pihak ketiga, tidak antar atau sesama produsen benih saja?
Sementara itu Bu, atur nuhun. Kenapa enggak sesama-sama? Pasal 28 ya Mas Budi? 28 Bu. Ya, pasal 28 ayat 2. Pihak ketiga. Kita sebutnya pihak ketiga. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab atas mutu benih dan memiliki perizinan berusaha berbasis risiko produksi benih tanaman perkebunan. Pertanyaan Kang Beni tadi, kenapa disebut pihak ketiga dan latar belakang kenapa harus juga punya PBBR yang produksi benih ya? Gitu ya Kang Beni ya? Ya Bu, karena mungkin kalau menurut pendapat saya itu sangat, kalau bukan produsen benih akan sangat menyusahkan gitu Bu dalam dalam menempuh persyaratan atau izin persyaratan yang harus diperoleh oleh pihak ketiga tersebut. Seperti itu Bu. Jadi menurut Kang Beni itu sudah pas atau belum? Pihak ketiga harus punya. Ya kalau menurut saya enggak Bu. Kalau pihak ketiga kalau misalnya diadakan lagi pengedar benih gitu ya Bu ya, dengan persyaratan yang tidak mutlak sama dengan produsen benih yang memproduksi benih, mungkin itu bagi kami di daerah mungkin tidak akan menjadi terlalu berat gitu Bu, karena ya pengedar hanya mengedarkan gitu Bu, tidak memproduksi. Tapi kalau misalnya pengedar harus mempunyai persyaratan yang sama dengan produsen benih, ya sudah saja jadi produsen gitu Bu, tidak usah jadi pengedar atau jadi pihak ketiga saja, yang pihak di luar non produsen benih. Seperti itu Bu. Ini kan udah dibahas loh. Iya, udah dibahas beberapa kali ya. Mas Kang Beni ini kan sudah bahas beberapa kali ya. Iya, tapi kalau misalnya produsen benih lain gitu, bisa nggak misalnya pihak ketiganya itu sebagai produsen benih lain dicantumkannya sebagai produsen benih saja Bu? Tidak diambangkan sebagai pihak ketiga yang bisa siapa saja. Frasanya ya, bahasanya. Ya. Baik ya, Mbak Niar dimerahin ya. Ya. Baik, nanti bahasanya tidak pihak ketiga gitu ya Kang Beni ya. Baik ya, terima kasih masukannya. Nanti kami konsultasikan ke bagian hukum. Narasi yang pas seperti apa. Baik, terima kasih. Bapak Ibu masih ada lagi? Dari teman-teman di Rat Perbinat, ada masukan lagi? Atau cukup? Kalau sudah tidak ada mungkin kita cukupkan. Ya, tadi yang Bapak Ibu, terutama Pak Rusbandi ya, kami mohon masukan tertulisnya atau Bapak Ibu yang lainnya yang sekiranya masih ada masukan secara tertulis, kami terima secepatnya ya Bapak Ibu. Ya. Bu, mengenai masukan kami, kira-kira kapan kami terakhir? Kami kan harus lebih lebih detail lah, kira-kira kan begitu. Kami baru terima dokumen ini kan baru kemarin, sehingga saya perlu waktu mengajak. Mungkin bisa secepatnya ya Pak Rusbandi atau 1 minggu ya, karena kita akan segera membahas lagi, mengkomunikasikan dengan teman-teman bagian hukum, karena masih ada satu proses lagi yang harus kita lakukan gitu. Secepat mungkin gitu Pak. Ya, oke, ya. Kami kalau seminggu masih cukup lah untuk waktu. Ya, 1 minggu Bapak Ibu yang lain juga ya. Terus kira-kira ya, sebelum Lebaran tanggal 17 Pak. Ya, oke. Setelah itu apakah kita masih ada mendiskusikan, misalnya begini Bu, ada yang kami merasa sangat penting menurut kami, terus kemudian itu di-delete misalnya kayak gitu. Ada enggak kesempatan kami untuk berargumen gitu, nah kira-kira?
Ya, sebelum harmonisasi ya Pak Rusbandi ya. Baik, nanti kami koordinasikan dengan bagian hukum, apakah masih perlu untuk seperti ini lagi gitu ya, public hearing kedua mungkin seperti itu ya Pak ya, terhadap poin-poin yang Bapak Ibu sampaikan, mungkin tidak perlu waktu lama gitu ya, nanti kami akan sampaikan ke bagian hukum dulu, sebaiknya seperti apa. Tentu kami akan mengundang Bapak Ibu semua gitu. Oke, baik. Masih ada kesempatan maksudnya. Gitu. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Baik. Di chat masih ada ya Pak ya. Dari Pak Mustafa BRMP3, selanjutnya diharapkan regulasi turunannya atau Kepmen Perkomod di atasnya diajak diskusi stakeholder internal lingkup kementerian. Ya baik Pak Mustafa, pasti kami akan mengundang stakeholder internal untuk pembahasan Kepmen turunan dari Permen nanti yang insya Allah nanti segera terbit. Ya, terima kasih Pak Mustafa, kami diingatkan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan ya, sudah jam 11.34, kita mau cari takjil nih Bapak Ibu. Ya di Indonesia Timur nih sudah jam mendekati buka puasa ya. Oh masih jauh. Baik. Ada lagi? Oh masih ada lagi ya? Pak Krisna. Klausul terkait sawit dikeluarkan saja. Diatur khusus dalam perubahan Kepmentan. Yang terkait SP2 BKS ya Pak Krisna? Izin Bu, ya memang ini kan mengatur khusus secara umum terkait dengan tanaman perkebunan. Kalau kita di Permentan ini hanya memasukkan sawit saja barangkali sangat leg spesialis seperti itu Bu. Barangkali baiknya ya diatur khusus sekalian dengan perubahan di Kepmentannya Bu. Terkait SP2 BKS yang masuk Bapak ya? Yang perizinan benih ya Pak? Terkait sawit aja Bu, SP2 BKS ya. Kan ini Permentan ini kan mengatur secara umum tanaman perkebunan. Barangkali baiknya kalau untuk sawit diatur khusus dalam perubahan Kepmentan seperti itu Bu. Ya baik Pak, kita memasukkan ini karena itu ada di PP 28 ya Bu Maya, kemudian terkait perizinan Pak, jadi kami memasukkan dan itu sudah kami sampaikan juga ke bagian hukum posisinya seperti apa. Nah dari bagian hukum sendiri mengaminkan silahkan dimasukkan gitu. Nanti mungkin kalau di tahap sinkronisasi ya, nanti di tahap sinkronisasi nanti apakah perlu dimasukkan atau tidak mungkin akan terjawab di situ. Tapi untuk saat ini kami tetap memasukkan. Iya, karena muncul di PP 28 Pak Krisna. Izin Pak Krisna, itu kenapa dimasukkan? Karena itu di Undang-Undang Cipta Kerja sudah masuk. PP 28 tahun 2025. PP 28 tahun 2025. Oh iya, itu diatur khusus sawit ada Bu klausulnya gitu. Enggak, semua perizinan di situ Pak Krisna. Jadi perizinan di perkebunan itu ada 3. Jadi kita harus untuk perbenihan makanya kita masuk di Permentan 50. Untuk perizinan usaha perkebunan itu masuk di hilirisasi. Jadi kita sesuai dengan turunan yang sudah ada Pak Krisna, makanya kami atur. Jadi santalannya PP ya Pak ya? Iya, PP 28 dan itu adalah turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja Pak. Cipta Kerja. Iya. Ya begitu Pak Krisna, dan untuk SP2 BKS sendiri itu masuk ke PB Umku. Jadi mau tidak mau harus kita masukkan di sini. Izin Pak Krisna. Ya. Kan kalau di dalam Permentan ini kita menyebutkannya itu sesuai dengan PP 28 itu PBBR kita kan produksi benih. Kemudian di bawahnya itu ada PB Umku sesuai yang disebutkan di dalam PP 28. Nah, PB Umkunya kita untuk perbenihan itu ada beberapa macam. Salah satunya ini SP2 BKS. Terus yang lainnya itu adalah pelepasan varietas. Kemudian satu lagi itu adalah perizinan ekspor impor. Tapi perizinan ekspor impor itu dia keluar dari sistem OSS dan PP 28 karena dia akan diatur sendiri di sistem sendiri di NISW itu di bawahnya Kementerian
itu NGSW itu keuangan ya Mas Nia. Nah, di Kementerian Keuangan. Jadi dia pisah dari sistem pengaturan sistem OSS. Jadi bukan hanya SPDBKS, hanya kebetulan SPDBKS ini menjadi PB Ungu di sistem di PP 28 gitu, Pak. Ya, oke. Ya, paham Bu, matur nuwun Bu. Ada pertanyaan, masih ada pertanyaan di chat ini nggak selesai-selesai Bapak Ibu, masih terus. Ya, baik, nanti untuk yang ada pertanyaan mungkin WA saja ke saya atau ke Bu Maya gitu ya, biar ini bisa kita selesaikan Bapak Ibu. Kirim WA-nya Bu, nomor WA-nya Bu. Nomor WA-nya, aduh Bapak Ibu, aduh. Tolong minta nomor saya nih Pak. Ya, ada yang sudah punya nomor saya kok, Bapak. Ada yang mau disampaikan sebenarnya, tapi enak keluar Iya, WA ada. aja kayaknya Bu. Kalau yang itu, ya sampaikan aja di sini Pak. Baik, kalau untuk nomor WA ya, saya sebutkan nomor WA saya, nggak apa-apa Bapak Ibu yang belum punya. Tapi saya sebutkan satu kali ya. Baik, ya. Mbak Niar, sambil ditulis di WA, itu di WA chat Mbak Niar, 081 234 313 95. Ya. Ya, sudah ya Bapak Ibu, sudah dikirim, ada di WA chat, silahkan. Kami tunggu masukan tertulisnya, ataupun ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab, tadi ada di chat ya Bapak Ibu, nanti kami akan jawab melalui WA. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan ya. Dari bagian hukum, Pak Dimas, apakah monitor atau yang lain? Pak Mas Arif, Mbak Mona? Mas Afif? Izin Bu Laksmi. Iya. Untuk saat ini kita memantau dulu ya Bu. Nanti akan disampaikan ke Mas Dimas dan yang lainnya. Senang tadi dibahas dan termasuk regulasi yang nantinya akan tambah-tambahkan. Ya, baik, sudah dimonitor ya Mas Afif. Jadi bisa kita akhiri ya Mas ya? Ya Bu. Ya, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah public hearing pada hari ini sudah bisa kita selesaikan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, kemudian masukan-masukannya, diskusinya, dan berbagi pengalamannya. Kami masih menunggu masukan dari Bapak Ibu sekalian secara tertulis, kami tunggu sampai dengan tanggal 17 Maret. Sebelum Lebaran. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu. Nanti kami pelajari dulu ya Mbak. Nanti kalau ada masukan nanti kami masukkan tertulis Mbak Laksmi. Mbak Ya, Maya. Pak Taufik segera ya. Kok ada Pak Taufik? Wah. Ada dari awal ada. Ada suaranya dari tadi Pak. Oh, perhatikan ada itu ada sumber Budi Pak Budi Pak Burhan tadi saya ini juga karena ini satu yang baru kan. Kamu bisa Ada Pak Budi juga. Ya, ada Pak Budi. Pak Burhan nggak ada, Pak Julinus tadi Pak ya. Bu Hermawati ada juga. Kan satu mobil mereka mau Kawati pakai punya Juli. Kira Pokoknya sumber benih sangat solid lah. Walaupun susah masuknya Mbak Maya ya, akhirnya masuk juga aku. Tapi Ya Bu Dewi semua. iya, sampai ngantri tuh. Iya.
Bu Maya, Bu Laksmi. Terima kasih Bu Vinaya, terima kasih. Bu Vina, Bu Laksmi, terima semua, kasih. Pak Budi itu, Pak Budi semuanya dari sumber benih hadir, Terima Pak Bapak kasih. semua. Oke ya teman-teman, makasih ya izin live ya, selamat berpuasa. Terima Makasih ya kasih. Bini ya, mohon lahir batin. Selamat berpuasa, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Tak bawa nanti aja Bu. Mau anu tak, tapi kita tak pun WA. Tak pun WA siapa sana? Didi. Kan mesti kan mereka yang cukup baju itu. Serah Mas. Tas? Hah? Kayak tas. Oh iya.